Nanti saya yang iniin, yang lihat di bawahnya. Oke, silakan Gus Metik. Kajian kita terkait tentang penjajahan dan juga korelasinya dengan Paulus. Monggo, dipertambah ilmu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sampai ketemu lagi sama semuanya saudaraku di sini. Dan senang hati bisa ketemu bareng-bareng kita di sini. Sama-sama Belum bisa mencari beliau. pengetahuan ya. Pertama tadi kita tahu telah terjadi main mata antara politik dan agama. Tetapi yang main mata itu justru melahirkan kejahatan di mana seolah-olah apa yang dilakukan oleh Romawi terhadap Israel itu menjadi sesuatu yang legal, yang itu sah ya, dengan mengatasnamakan atau menggunakan atau menghadirkan alif lam lam ha yang di sini ya, yang Allah itu. Jadi supaya manut, kata orang Jawa manut, kata bahasa Indonesia manut itu apa? Supaya tidak memberikan perlawanan terhadap penjajahnya. Dan itu di copy paste oleh antara ini, kan Islam dulu lebih masuk. Contohnya di Maleaki itu di awal itu sebetulnya yang tahun 1974 itu adalah di sana ditulis Ka'bah, kemudian dirubah lagi menjadi Bait Allah. Itu kan sebuah upaya meeting point supaya orang seolah-olah welcome, karena negara kita itu sudah stereotip antara Islam dan Arab. Yang mengkonsumsi Bible bahasa Arab tentunya kalau itu di Indonesia Islamnya, bukan Hindunya, Islamnya, ya. Jadi di sini kita tahu bahwa negeri ini adalah negeri yang diperjuangkan oleh umat Islam. Seharusnya umat Islam jangan terpinggirkan, gitu loh. Karena apa? Itu fakta sejarah seperti itu. Dulu yang berjuang itu para ulama, kiai-kiai kita yang membuat kita untuk berani melawan penjajah. Jadi bagaimanapun juga data historis itu seharusnya dipegang dan untuk dihormati, bahwa jasa umat Islam terhadap Nusantara ini tidak bisa dipisahkan begitu saja. Itu dulu dari aku, dan monggo dilanjutkan untuk saudara-saudaraku yang lain. Terima kasih. Oke, ini mohon maaf ya. Sorry, aku tambahkan sedikit. Yes. Sebentar, Yes. aku tambahkan sedikit. Oke, lanjut. Begini, kalau kita baca surat-suratnya Paulus itu kan kata orang Jawa bulet itu apa ya? Seperti hukum Torah, salah satu dia mendukung, salah sepertinya dia membatalkan tapi nggak ngaku. Sunat juga begitu. 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya ya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara, maksudnya si Paulus, tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh iman isi ini, Petrus itu ingin menetralitas ambivalensinya si Paulus. Karena Paulus ini kan tidak jelas jenis kelaminnya. Yang jelas kalau sama orang Yahudi ya dihabisi dia. Oke, monggo dilanjut. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Masya Allah. Mohon maaf teman-teman, saya sudah komunikasi dengan Ustaz Kenama di WhatsApp. Akun beliau di ban sampai tanggal 12 Februari sepertinya besok ya. Dan beliau tidak bisa naik lagi, dan beliau juga nggak mau bikin akun lagi. Mudah-mudahan besok kapan-kapan beliau bisa bergabung lagi dengan tema yang mungkin berbeda. Saya naikin satu teman Kristen buat pengimbang kita ya teman-teman ya. Bukan berarti saya tidak mau menaikkan teman-teman yang sedang antri di bawah, karena kita juga harus fair. Mungkin ada teman-teman Kristen yang ingin membantah argumen dari Ustaz Kenama, Gus Metik, dan
siapapun yang ada di sini, oke? So, kali ini Gus Betik sudah clear dengan apa yang disampaikan. Teman-teman dicatat poin-poin yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Jarang-jarang teman-teman bisa mendapatkan informasi dari guru-guru kita yang ada di sini. Nah, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana korelasi antara penjajah Paulus dengan apa namanya tadi kerajaan ya, dan teman-teman sudah ditunjukkan beberapa buku. Kalau perlu teman-teman beli bukunya, atau kalau tidak ya dapatkan PDF-nya untuk menambah wawasan. Semoga saja apa yang disampaikan oleh guru-guru kita bermanfaat bagi kita semua di sini. Dan kita lanjut setelah tadi dengan Gus Betik, salah satu guru dan senior kita dalam ranah kristologi. Beliau lebih dulu mengajarkan kristologi kepada orang-orang Kristen, baru kemudian saya adalah adik bungsu mereka. Nah, sekarang kita silakan nih Sir Dondi ya, yang paling mungkin Ba'da Maghrib lah ya. Kalau masuk geng tuh geng Ba'da Maghrib lah. Kalau geng aku kan geng-geng muda ya. Kalau beliau nih ya bolehlah dibilang geng Ba'da Maghrib ya. Nanti ya sebelum Abraham ada beliau aku ini Pak dosen aku nih. Tapi beliau tidak mau mengangkatku menjadi guru, muridnya tahu. Aku nggak tahu dendam apa ini. Sir Dondi silakan Sir Dondi. Gak mau gua. Kenapa, Sir? Aku kan muridnya Sir Dondi, harus diakui di publik. Tolong dibilang dulu. Bang Zuma udah mengakui aku adik dan muridnya. Sekarang Sir Dondi juga harus begitu. Bilang. Berisik soalnya. Astagfirullahaladzim. Oke deh, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Waalaikumsalam teman-teman yang dari Pamal ini ya. Salam sejahtera kalau ada yang teman Kristen di sini. Kalau tadi saya mendengarkan sekilas materi dari Ustadz Kenama, dari Gus Betik, sepertinya kalau dibuat topik hubungan antara Paulus dengan penjajahan, sepertinya dengan penjajahan Indonesia tuh nggak ada hubungannya ya, sepertinya, karena memang jaraknya kan jauh sekali kan antara Paulus dengan penjajah Belanda yang sudah mengikuti kolonialisme. Tapi dari beberapa para penjajah, contoh misalnya, Paulus juga mengatakan bahwa yang menciptakan pemerintah itu adalah Allah sendiri gitu. Ya, terus kemudian juga bahwa tapi dari ajarannya tulisan-tulisan Paulus itu kok ada yang nyambung. Setelah itu juga gini, apakah benar kalau tadi kan Ustadz Kenama sudah menyatakan bahwa yang dibilang ajaran kasihlah musuhmu itu sepertinya bukan perkataan Yesus gitu kan? Karena kalau kita lihat dari sejarah penulisan gospel sendiri itu kan sebenarnya sudah apa namanya ditulis setelah surat-surat Paulus ditulis gitu. Surat-surat Paulus sendiri ditulis kira-kira mulai dari tahun 48 Masehi sampai belum bait suci kedua dihancurkan. Nah, di antara semua tulisan-tulisan atau surat-surat Paulus tersebut, Paulus nggak pernah nyebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya kan? Artinya apa? Artinya Paulus juga tidak mengenal ada gospel itu gitu. Itu indikasi yang paling kuat bahwa menurut ahli-ahli perjanjian baru, 4 gospel itu ditulis setelah surat-surat Paulus beredar gitu. Jadi tulisan Paulus yang sudah beredar gitu ya. Itu poin pertama. Nah, kalau kita hubungkan dengan apa namanya yang penjajahan yang ada di Indonesia, sekarang saya punya poin juga begini. Kalau sebuah negara mendatangi sebuah bangsa yang belum merdeka, terus kemudian bangsa ini membawa sebuah kitab, atau anggaplah ini adalah sebuah agama baru, yang diajarkan kepada bangsa yang belum merdeka tersebut, dengan ajaran-ajaran apa? Kasihilah musuhmu, pemerintah itu dari Allah, kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Kira-kira, ini cuma kira-kira aja, bangsa yang menerima penjajah itu gimana gitu ininya.
Ya, saya juga punya sebuah kitab. Ini juga kitab dari Kristen sendiri. Ada sebuah kitab ini yang dibuat. Ini terbalik ya? Bisa kebaca nggak? Bisa, sebenarnya bisa mirroring sih, share, tapi nggak apa-apa. Ini aja ya. Ini ada Bible yang namanya The Negro Bible. Jadi Bible ini ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada budak-budak negro yang ada di Amerika Latin, kira-kira di awal abad ke-19. Apa bedanya Bible ini dengan Bible-Bible yang lain? Bible yang ini dibuat dengan pasal-pasal di dalam Bible yang standar itu setelah Setelah dikurang-kurangin pasalnya. Bisa diperhatikan tuh, Genesis berapa tuh? Uni. Ya, yang di atas ya. Genesis berapa Ya, pasal tuh? jenis kebalik sih aku bacanya 50 ya, 14 atau berarti itu. Saya baca aja. Iya, share kebalik Ini, share. kalau di Bible standar itu ada 50 pasal. Untuk Bible budak ini dikurangin jadi tinggal 14 pasal. Exodus tadinya 40 tinggal 2. Leviticus tadinya 27 tinggal 0. Numbers 36 jadi 0. Dan yang lain tuh banyak tuh yang 0000 tuh. Kelihatan nggak tuh? 0000 nih 0000 bawahnya tuh. Ya, jadi tujuannya apa? Sebuah Bible ditujukan kepada budak-budak, tapi banyak kitab-kitab yang ada di dalam Bible mereka tuh dihilangkan. Artinya apa? Artinya si penjajah kan tidak mau budak-budak itu membaca secara komplit, secara full gitu dari sebuah kitab mereka gitu. Itu dari penjajah yang mengikuti kolonialisme, mereka mempunyai cara yang boleh dikatakan apa ya? Tidak etis ya. Untuk menyebarkan agama, tetapi kitabnya bisa diubah sesuaikan gitu. Nah, kalau yang dalam hal kasus yang penjajahan di Indonesia, tadi Ustadz Kanama sudah memberitahukan bahwa ada memang upaya-upaya untuk membuat kaum Islam masuk ke dalam agama mereka. Pada waktu Belanda masuk ke Indonesia, orang-orang Islam di Indonesia itu sudah menjadi istilahnya orang-orang yang sudah cukup banyak gitu ya. Tetapi memang belum merata. Nah, pada waktu Belanda masuk, pada waktu di Indonesia Timur, memang rata-rata di situ belum orang Islam. Atau mungkin sudah ada tapi belum begitu banyak. Nah, maka itulah Kristen dan Katolik lebih berkembang di Indonesia Timur. Gitu. Sekarang, kalau memang orang Belanda hanya ingin menyebarkan agama Kristen, seharusnya kan tidak perlu gitu membuat Bible, tapi yang terminologinya mengikuti bahasa atau terminologi orang Islam gitu. Contoh yang paling nyata adalah kata Allah yang dimasukkan ke dalam kitab mereka. Kalau tadi Ustadz Kanama menyebutkan ada Bible yang berbahasa Arab, Gus Betik, itu memang diupayakan atau ditujukan kepada orang-orang Islam. Saya punya lagi begini. Ini sebuah Bible yang sudah cukup lama. Bible ini diterjemahkan kira-kira di tahun 1896 dan dicetak tahun 1916. Ya. Waduh, saya takut jatuh nih, sebentar. Di sini bisa teman-teman lihat kata Isa Al-Masihnya gede banget tuh. Ya. Isa Al-Masih. Terus kemudian di dalam Bible ini juga ada kalimat-kalimat atau terminologi Islami yang dipakai oleh Bible ini. Contohnya apa? Kata-kata Assalamualaikum. Ada kata-kata Insya Allah. Oke, memang dulunya pada waktu pertama kali Klingket menerjemahkan katanya dibantu oleh orang Islam. Tetapi ada juga catatan dari Klingket bahwa dia menulis di sebuah buku bahwa kalau Bible yang ditujukan kepada orang-orang Kristen, dia menggunakan nama Yesus Kristus. Tetapi kalau kepada orang-orang Islam, dia menerjemahkan dengan kata
Isa Al-Masih. Berarti kan ada perbedaan tujuan gitu dari penjajah Belanda yang istilahnya dia membuat Bible tuh khusus orang Kristen, dia membuat Bible juga khusus untuk orang Islam. Itu semua adalah yang disebut dengan kontekstualisasi. Kontekstualisasi C1 sampai C6. Memang itu program mereka gitu. Jadi untuk masuk ke dalam sebuah kaum atau bangsa yang memang agamanya sudah kuat seperti Islam di Indonesia, ya mereka akan berusaha menyusup gitu. Menyusup apa? Menyusup dengan cara misalnya apa? Mulai dengan kitab sucinya, dengan mulai mengikuti tradisi dan budaya orang Islam, dengan mengikuti nama daripada Tuhan orang Islam. Kurang lebih seperti itu gitu ya. Ya memang jadi kalau mau dikatakan hubungan langsung antara Paulus dengan penjajah Indonesia memang tidak ada hubungan langsungnya. Tapi kalau dilihat dari ajarannya, kita bisa melihat gitu, ada kesamaannya gitulah. Ya. Kalau tadi Ustadz Kanama bicara mengenai sejarah sebelum istilahnya tulisan-tulisan Paulus itu, atau mungkin setelah tulisan Paulus dimasukkan tetapi ada konspirasi di belakangnya, walau alam. Itu memang ada data-datanya yang tadi Ustadz Kanama berikan gitu ya. Tetapi yang ingin saya kedepankan di sini poinnya adalah bagaimana ceritanya penjajah yang ingin menjajah sebuah bangsa yang belum merdeka, tetapi memberikan kitab selain daripada yang pasalnya dikurang-kurangin, tetapi juga ada ajaran-ajaran yang melemahkan bangsa yang sedang dijajah, gitu. Ya, contohnya kasihlah musuhmu, ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Bagaimana gitu loh istilahnya? Mungkin nggak ajaran-ajaran itu memang sebenarnya ajaran-ajaran orang yang ingin menguasai bangsa lain gitu. Ya. Sementara mungkin gitu dulu. Kalau kita bicara nanti, kita nggak bicara teologis kan di sini ya, Uni ya? Kita bicara ya tentang ini, tema kita kan jelas itu apa korelasi penjajahan Paulus dan juga kerajaan Romawi ataupun pemerintahan, kan kita bahas tentang itu memang. Dan Ustadz Kinama mencoba untuk menganalisis, membuat sebuah apa ya namanya, kita bisa tahu nih penjajahan yang pernah terjadi di Indonesia itu korelasinya dengan Paulus, korelasinya dengan ajaran Kristen itu seperti apa sih begitu. Karena kita juga tidak mau kan seolah-olah kita selama ini mengatakan oh mereka adalah agama penjajah. Ternyata benar nggak sih statement itu menurut kita gitu loh Sir Doni, menurut data sejarah dan gitu. Gini ya, kita juga harus fair lah ya. Jangan kita menghubungkan secara langsung penjajahan Belanda di Indonesia dengan Paulus. Ya. Oke. Sosok Paulus dengan penjajahan Belanda di Indonesia tuh sangat-sangat jauh dan menurut saya tidak ada korelasinya. Tetapi tadi saya katakan bisa jadi korelasinya tuh hanya ada di dalam ajarannya. Yang mengembangkan ajaran Paulus sehingga sehingga Bible bisa bisa banyak dalam berbagai bentuk, itu adalah gereja. Gereja yang juga pasti didukung oleh penguasa. Coba kita cek bangsa-bangsa Eropa pada abad-abad, dari mulai abad-abad sebelum abad 10, abad pertengahan. Negara kan tunduknya sama gereja. Ya kan, negara-negara Eropa tunduknya sama gereja. Apa kata gereja, mereka ikutin gitu. Karena ini kores asli bukan? Tunggu bentar. Takut palsu ini. Kelvin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mau. Palsu berarti. Tunggu dulu. Saya turunin aja ya. Bentar dulu, Akang. Yang lain bentar dulu, sabar. Berisik. Si Kelvin, aku udah Prian sama dia di WhatsApp, tapi benerin dulu suaranya. Nggak boleh gitu. Cek 1 2. Nggak mau gitu. Yang bener. Cek belum. Pin, sekali lagi Uni turunin ya. Cek. Lanjut. Lanjut Sir Doni. Ya, Cool. jadi saya ulang ya. Kalau hubungan secara langsung antara Paulus dengan penjajahan Belanda di Indonesia, saya rasa tidak ada hubungan langsungnya. Tapi kalau ajarannya yang dibawa dari Bible, kemudian dipakai oleh penjajah Belanda atau penjajah manapun di negara manapun, itu mungkin ada korelasinya gitu. Ya. Korelasinya apa? Ya ajaran-ajaran yang tadi dibilang sama Ustadz Kenama tentang kasihlah musuhmu, ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, bisa jadi itu adalah ajaran-ajaran yang memang dikembangkan oleh gereja
untuk menguasai bangsa atau negara lain gitu. Ya, tapi kalau aku bilang gini, Sir, kita tahu lah Eropa itu kan mulai melakukan ekspedisi ke benua-benua lain mencari daratan baru itu kan gara-gara melihat Ottoman yang sudah mulai masuk ke Eropa. Ya, artinya kan secara nggak langsung mereka berhasil menemukan daratan Indonesia itu gara-gara ingin menyebarkan agama kan, ada semangat penyebaran agama yang sebagai sebentar, saya potong sebentar, sorry. Kalau tadi Julius bilang negara-negara Eropa mulai mencari negara-negara lain untuk dikuasain, itu setelah mereka merasa Islam sudah berkembang Eropa. setelah mereka kalah di dalam perang salib. betul. Nah, Ya kan, setelah perang salib, wilayah trans itu kan sudah diambil sama Islam ya. Jadi Ya. mereka bilang wah ini udah mulai nih masuk Eropa. Kalau Nah. besok Eropa tumbang habis ini kan kalau nggak Ya. ada daerah pengganti. setelah perang salib, kan berarti kan kira-kira jarak 200 tahun bangsa Eropa baru istilahnya apa ya? Membelah bumi menjadi dua gitu. Ya, yang barat untuk Ditemukan Spanyol, dulu dong. yang timur untuk Portugal. Ditemukan dulu kan gara-gara Ya. Ratu Isabel menyuruh Columbus kan. Ya, betul. Sebelumnya Vasco da Gama Setelah yang dulu, timur- Vasco da Gama disuruh. Ya, setelah yang timur sudah mulai dijelajah oleh Portugal, yang Spanyol kecewa gitu karena yang di barat tidak terlalu bisa diharapkan gitu. Ternyata yang di timur lebih menjanjikan. Yang Spanyol ikut-ikutan sampai ke Filipina. Gitu. Nah, jadi memang boleh dikatakan bahwa setelah terjadinya pembelahan bumi menjadi dua itu untuk Portugal dan Spanyol, mereka memang mencari daerah-daerah untuk dikuasai, tetapi juga dengan dasar apa? Untuk menyebarkan gospel. Makanya disebut 3G gitu. Ya. Ada beberapa oten bilang gini, Indonesia ini beruntung. Coba Spanyol yang menjajah, pasti Kristen Indonesia gitu kan. Karena kita tahu memang Spanyol lebih ngotot dibandingkan Belanda ya. Karena kan beda, Belanda Protestan, kalau Spanyol Katolik ya. Jadi kalau Tunggu kalau di sini Spanyol nggak ada oten. Si Julius jadi oten aja lah udah di sini tadi ada oten 1. Nah sekarang si Julius jadi oten. Teman-teman hati-hati ya Julius ini takutnya dia oten menyamar. bahaya nih, penyebar fitnah. Ya. Jadi sebelum kita ke Pak Dondi lagi nih, Bang Zuma monitor nggak nih Bang Zuma? Bang Zuma jangan tidur. Iya, saya kedengaran. Iya, Dek. Abang jangan tidur, Bang Zuma. Naikin dong, gedein dong. Iya. Ada, tunggu. Iya, Dek. Enggak, Bang Zuma. Monitor. Ya, Bang, ini tema kesukaan Bang Zuma ini, guys. Mungkin Sedondi lanjut lagi Sedondi. Apa tuh yang tadi mau dibongkar Sedondi? Sedondi jangan pura-pura tutup cam padahal mau nge-vape. Udah buka aja. Lu tahu aja sih. Taulah, kan aku tahu guru-guru aku sukanya. Aku tahu sukanya Bang Zuma apa? Rendang aku. Ya, jadi apalagi yang mau dibicarain kalau masalah hubungan atau korelasi Paulus dengan penjajahan? Ya paling ya itu ajaran-ajarannya aja. Paling kalau mau nanti saya kasih ayat-ayatnya nih yang mengatakan bahwa pemerintahan itu ciptaan Allah, orang-orang Yahudi juga harus mengikuti. Udah, tadi udah dibahas sama Seke tadi. Udah pernah? Oh ya udah. Tadi Roma 14 Ini kalau dong. nggak salah ya. Dalil yang dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin Kristen ketika merestui kolonialisme, ada nggak? Tadi saya barusan ngomong sama si Julius tuh. Itu negara-negara Eropa setelah perang salib, kira-kira 200 tahun lah setelah perang salib, mereka akhirnya jadi mempunyai misi untuk menguasai wilayah-wilayah lain di dunia gitu. Karena tadi Julius kan bilang tadi karena Ottoman sudah berkuasa, mereka yang ganti mencari wilayah-wilayah lain untuk salah satu misinya adalah menyebarkan gospel. Nah, Ini kan perjanjian Tordesillas itu ada kaitannya sama gospel. Maksudnya perjanjian Tordesillas kan sama si itu siapa namanya? Si Paus Alexander bukan Paus Alexander deng. Siapa namanya tuh? Paus juga kan yang dia juga kan yang bikin perjanjian Tordesillas terus membagi wilayah barat dan timur kan untuk dikirimkan gospel, dan itu kan dia yang berkuasa waktu itu menggagas itu. Nah, iya pasti ada kaitannya sama ini dong, sama ajaran dong. Nggak mungkin itu oknum, Sir, kan? Kalau oknum ini kan 1, 2, 3. Kalau itu sudah komunal, masa dibilang oknum sih? Kan gitu, nggak mungkin. ya bisa dikatakan ini udah institusi.
Ya, nah sama juga ini ya, aku sedikit masuk nih. Aku kemarin sempat bahas tentang asimilasi paksa yang ada di Kanada nih. Sekitar ribuan tengkorak anak kecil yang ditemukan di bawah gereja. Yang di bawah gereja itu tuh tidak ada nama makam-makam anak-anak ini. Anak-anak ini ternyata hasil penculikan, pengambilan paksa dari rumah mereka masing-masing suku Indian yang diasimilasi paksa di sebuah gereja, dan ternyata mereka nggak sampai umurnya meninggal di usia dini. Dan ketika diotopsi gitu jenazah mereka banyak yang mendapatkan penganiayaan. Dan ternyata Paus Vatikan meminta maaf atas apa yang terjadi di Kanada ini, asimilasi paksa ini. Kalau secara realitas kita lihat sejarahnya, memang ini nggak bisa dipungkiri. Bagaimana terjadinya ada inkuisisi Spanyol, ribuan Muslim dan ribuan Yahudi menjadi korban. Ini realitasnya teman-teman yang memang kita harus. Ini gabungan dari YouTube sama di TikTok, kok pada kangen suara Bang Juma ya? Nggak ada yang kangen suara Bang Jul. Oh, udahlah. Nah, aku cuma mau nanya satu pandangan enggak. Kita tanya Bang Juma. Kita tanya Bang Juma juga. Jadi apa pandangan teman-teman? Ini aku tanya ya, pandangan nih soalnya. Seandainya kalau yang berkuasa di Indonesia itu bukan Belanda tapi Spanyol, yang kita tahu lebih ngotot memaksa agama Kristen ya. Karena kalau Belanda memang nggak gitu ngotot dibandingkan Spanyol. Kalau Spanyol itu kan lu nggak pindah agama mati gitu kan, inkuisisi. Ya mungkin pandangan teman-teman nih. Kalau Indonesia dijajah Spanyol, apakah kita masih tetap Muslim ataukah kita jadi oten? Ya mungkin kau jadi oten terus, soalnya kau jadi rentenirnya nanti di situ pemungut cukai. Ya kan Bang Juma, nih Bang Zuma nih ya udah nggak sabar nih. Tapi Bang Zuma nggak bisa open cam, nggak asik sebenarnya. Tapi ya udahlah nggak apa-apa lah, karena aku takut juga nanti dimarahin. Bang Zuma silakan Bang Zuma, speak up. Bang Zuma jangan kebanyakan minum kopi campur masako. Ya, temanya apa temanya? Temanya kan Paulus penjajahan dan juga terkait tentang ajaran dalam Roma yang mengatakan setiap warga negara itu wajib untuk patuh kepada pemerintah karena pemerintah itu datang dari Allah. Nah sementara pada waktu itu kita tahu Helenisasi sedang berkuasa, maksudnya kayak penjajahan waktu itu sedang merajalela. Nah ada indikasi bahwa sebenarnya Paulus ini sedang berpihak kepada penjajah. Ini yang menjadi asbab juga Bang Zuma, dalam ranah diskusi sudah mulai ada diksi-diksi dari teman-teman Kristen yang mengatakan bahwa Belanda itu tidak menjajah, negara-negara itu tidak menjajah gitu. Mungkin Bang Zuma sudah tangkap poin saya. Silakan Bang Zuma. Bang Zuma, aku titip. Kalau Indonesia dijajah Spanyol, kira-kira apakah otennya akan jadi mayoritas atau seperti sekarang juga? Sebenarnya ya akan gitu-gitu aja. Kalau Spanyol yang menjajah bukan Belanda. Ya silakan Bang. Yang pengen Gurunda Juma on cam ketik angka 1 ya teman-teman. Ini Bang Zuma open cam. Enggak. Bang Zuma. Aku lagi nggak ada lagi nggak pakai mukena ini. Loh, kan nempel maskernya di muka Abang. Mukenanya dipinjem bom-bom. Oke. Masya Allah. Iya Lanjut. baik. Jadi kalau saya sih menyikapinya sama dengan Kodondi ya. Tidak ada kaitannya secara langsung antara Paulus dengan penjajah. Hanya saja bahwa karakter seorang pemimpin itu pasti berpengaruh terhadap bawahan. Apalagi kalau pemimpin ini adalah pemimpin aliran kepercayaan. Apalagi pemimpin agama, maka pasti pola pikir itu akan berdampak kepada pengikutnya. Sementara secara keseluruhan kan kita bisa melihat bahwa penjajah yang datang ke Nusantara itu bukan pengikut Yesus, sudah pasti bukan, karena mereka bukan Bani Israel. Lalu pengikut siapa? Ya pengikut Nabi Saulus yang pertama kali, kemudian pasukannya atau muridnya disebut sebagai apa? Kristen di Antioquia. Itu yang perlu dipahami. Lalu pola apa yang diajarkan seorang pemimpin kepada jemaatnya? Yang pertama kita lihat ada hal yang menarik di sini, teman-teman. Mungkin para guru saya di sini sudah memahami lebih dulu. Kalau kita melihat misalnya di dalam 2 Korintus 10 nomor 5. Bagaimana seorang pemimpin aliran kepercayaan atau sebuah agama mengajarkan pengikutnya untuk matikan akal sehat demi untuk sebuah doktrin atau dogma. Kita lihat di dalam 2 Korintus 10 nomor 5. Kami mematahkan atau membinasakan, dalam bahasa Yunani kata ireo. Artinya suatu keadaan di mana
dari ajaran ini kemudian melahirkan sebuah kondisi bahwa misinya adalah mematahkan, membinasakan setiap pikiran, logismos dalam bahasa Yunani, ya, orang-orang, dan merubuhkan setiap kubu atau ketinggian, ya, dalam bahasa Yunaninya itu adalah hepsoma. Hepsoma artinya ketinggian sebuah ilmu, itu dipatahkan kemudian oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Kami menawan, artinya kami menjerat, atau artinya kami memenjarakan, kemudian mengebiri segala pikiran dan kemudian menaklukkannya kepada Kristus. Nah, kalau kita melihat di sini, teman-teman sekalian, di 2 Korintus 10 nomor 5, kalau kita melakukan pendekatan bahasa Yunani, maka itu sudah terlalu jauh melenceng daripada tujuan dari konteks satu data ini. Kami mematahkan yang harusnya di situ katerio, artinya kami membinasakan setiap siasat. Siasat di sini sebenarnya saya katakan keliru terjemahan, karena harusnya dari kata logismos itu adalah pemikiran. Artinya kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan semua ketinggian pengetahuan Tuhan. Jadi pengetahuan Tuhan itu dipatahkan, pengetahuan Tuhan kemudian itu dirubuhkan, pengetahuan manusia tentang Tuhan itu dibinasakan kemudian untuk tunduk kepada Yesus Kristus. Nah, itu dia. Jadi memang ada upaya-upaya yang dimanfaatkan kemudian, yang digunakan kemudian untuk mematikan akal manusia, sehingga ajaran ini sulit untuk diajarkan kepada orang-orang yang lebih mengedepankan pola pikir daripada ego di dalam berkeyakinan. Makanya orang Indonesia itu sangat-sangat sulit kemudian untuk dikristenkan, karena orang Indonesia itu ya selalu lebih mengedepankan logika. Sedangkan menurut pesan dari 2 Korintus 10 nomor 5 ini, demi untuk beriman kepada Yesus, maka pengetahuan ya itu dikebiri. Yang pertama. Kemudian kalau kita melihat pola yang dianut ya ajaran saudara-saudara kita, misalnya dalam 2 Korintus 12 nomor 16, aku sendiri tidak merupakan satu beban bagimu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah mencerat kamu dengan tipu daya. Sebenarnya data-data seperti ini tuh terlalu banyak gitu di dalam kitabnya teman kita Kristen. Terlalu banyak data-data seperti itu. Kemudian Paulus juga menggaungkan dirinya bagaimana kemudian beliau itu melakukan tindakan-tindakan sebelum diajarkan bahwa beliau sudah bertobat. Banyak data di dalam kitab teman Kristen bahwa beliau sebelum menjadi rasul, sebelum menjadi Paulus, tindakan yang lebih dulu diperkenalkan Bible akan Paulus, akan Saulus adalah tindakan yang sangat-sangat kejam terhadap jemaatnya Yesus. Nah, inilah yang mungkin menjadi nilai utama bagi penjajah kemudian untuk ya entah itu latar belakangnya untuk menjajah atau memang tujuannya karena ingin mengambil rempah-rempah, tapi yang pada intinya kemudian adalah mereka mengajarkan agama Kristen Katolik kepada pribumi dengan menggandeng unsur politik dan ekonomi. Nah, sebenarnya bukan di sini permasalahannya. Kalau saya sebagai apologet, bukan di situ permasalahannya. Yang menjadi permasalahan adalah mengapa ada pribumi yang dengan rela, yang dengan ikhlas mengikuti agama penjajah. Itu loh yang jadi permasalahan. Katanya ajaran kasih, tapi pondasi awalnya, agamanya masuk ke Nusantara ini dengan landasan pijakan pembunuhan, perampokan, perampasan dan seterusnya. Itu yang menjadi permasalahan. Kenapa orang-orang hebat, orang-orang cerdas, orang-orang pintar, orang-orang yang mengatakan dirinya adalah orang kasih dan seterusnya, tapi memilih agama di mana agama itu meletakkan pondasi awalnya di Nusantara ini dengan cara penjajahan. Kenapa mengikuti agama penjajah gitu loh? Itu
Itu loh yang selalu menjadi pertanyaan kepada teman-teman Kristen. Ajaran kasih katanya. Tapi kenapa Jadi memilih jongos, Pak. agama penjajah? Jadi jongos enak, gaji tinggi. Nah itu dia. Ini sampai hari ini saya selalu bertanya-tanya. Menggaungkan ajaran kasih. Kristen itu kasih dan seterusnya. Tapi kalau begitu, kenapa justru cerita kisah sejarah Republik ini ya diwarnai dengan tinta darah yang justru ditumpahkan oleh orang-orang terdahulu yang seagama dengan mereka gitu. Nah, saya rindu ingin bertemu dengan saudara-saudara Kristen yang bisa menjawab pertanyaan saya, kenapa orang-orang ini memilih agama penjajah gitu loh. Kan udah diajarkan bahwasanya Nusantara sebelum merdeka itu dijajah oleh sekelompok manusia yang nama Tuhannya adalah Yesus, nama ibadahnya adalah gereja, hari ibadahnya hari Minggu. Mereka melakukan pembunuhan di mana-mana, korban 40.000 jiwa terkubur di mana-mana, hampir di setiap provinsi ada. Rumah ibadahnya ditinggalkan ketika dikatakan bahwa itu adalah cerita yang tidak benar lah. Buktinya ada bukti rumah-rumah ibadah mereka yang mereka tinggalkan. Pertanyaannya sekarang adalah kenapa kemudian orang-orang ini yang mulutnya mengatakan ajaran kasih justru memilih agama yang berasal dari penjajah gitu loh. Ada nggak yang bisa menjawab saya? Kenapa mereka memilih agama penjajah? Agama yang dibawa oleh penjajah maksud saya. Apakah Belanda datang, Portugis datang ke Indonesia ini dengan kasih? Kan tidak. Ya kan? Seakan-akan ketika saya melihat mereka ini adalah setelah melakukan pembunuhan, mereka seketika kemudian sembunyi, mencuci tangan, kemudian habis itu nongol. Setelah melakukan pembunuhan nongol, lalu pura-pura berkata, siapa yang melakukan kejahatan seperti ini? Pasti Islam. Kalau kami gak mungkin, kami ajaran kasih. Pasti nih yang Islam ini yang semua melakukan. Padahal belum juga 100 tahun mereka melakukan pembantaian, pembunuhan, perampokan, perampasan, pemerkosaan dan seterusnya. Lalu adakah yang bisa menjawab pertanyaan saya? Kenapa kalian, jika kalian sehat akal, kenapa memilih agama penjajah? Itu pertanyaan saya. Kalau terkait dengan yang tadi, saya belum berani masuk. Saya belum berani masuk terlalu jauh terkait ajaran Paulus dan penjajah. Silakan. Ya, ini ada yang mau jawab nih, katanya Bang Ali mau jawab sebelum ke Perah nih. Sebelum bentar ke Bang Ali dulu nih. Bang Ali mau jawab katanya. Sepertinya Bang Ali ini paham betul sudut pandang antek-antek penjajah nih. Saya agak curiga nih. Bang Ali silakan speak up Bang Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Donditan dan para asatizah semuanya dan para netizen, Laskar Api dan seluruh penonton. Alhamdulillah. Wassalamualaikum ala Rasulillah. Yang pertama, ayo semangatnya para penonton muslim, tembuskan Komal malam ini 1 juta likes agar gemanya dan syiarnya menembus segala penjuru Nusantara dan dunia insya Allah. Yang kedua, saya ingin menjawab atau masuk sedikit ke tema ini. Kebetulan saya berasal dari Nanggro Aceh Darussalam, sebuah tempat yang menyaksikan dan merasakan benar bagaimana konspirasi misionaris itu adalah salah satu misi utama dalam penjajahan di bumi Nusantara. Saya angkat sebuah fakta sejarah. Ada seorang peneliti Kristen, orientalis dari Leiden University Belanda, namanya Christian Snokronje. Diutus langsung oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengkaji Islam ke Arab Saudi, ke Mekah, menyamar sebagai Muslim, mengganti namanya Abdul Ghafur atau Abdul Jabbar, saya lupa. Bertahun-tahun dia mengkaji Islam di pusat Islam dan munafik atau pura-pura masuk Islam, lalu setelah mendapatkan literasi dan pengalaman yang sangat memadai tentang Islam, dia diutus menjadi konsultan politik untuk menaklukkan dan melemahkan perjuangan mujahid para pejuang Nusantara, khususnya di Aceh pada saat itu. Sehingga dia mengeluarkan sebuah resolusi, dia tulis dalam sebuah tesisnya,
dengan judul dalam bahasa Belanda The Acehers atau orang Aceh. Bahwasanya satu-satunya cara melemahkan perjuangan Islam atau jihad atau perjuangan menuntut kemerdekaan di Nusantara adalah dengan memecah belah antara penguasa dan ulama, atau antara ule balang dengan para ulama, atau umara dengan ulama. Jadi tidak boleh bersatu antara para ulama dengan para pemerintah atau umara. Sehingga resolusi itulah yang kita kenal akhirnya menjadi dengan politik pecah belah, dan diterapkan di seluruh Nusantara oleh penjajah Hindia Belanda di seluruh Kesultanan Islam Nusantara. Jadi memecah belah antara kaum ulama dan umara. Dan itu ternyata ampuh. Bagaimana mereka akhirnya mengakomodir anak-anak umara atau anak-anak darah biru untuk disekolahkan ke Belanda, untuk diberikan fasilitas di atas pribumi pada umumnya. Sedangkan kalangan ulama itu dipersekusi, diusir, ada yang diasingkan ke berbagai wilayah dunia. Ada yang sampai ke Afrika Selatan diusir. Di Penogoro dan seterusnya, Imam Bonjol dan seterusnya. Jadi, kalau ditanya apakah ada hubungan antara ajaran tersebut dengan penjajahan, ada sekali. Faktanya, untuk menekan, untuk membantai, untuk membunuh, untuk membumi hanguskan perjuangan masyarakat Aceh, mereka membentuk satu korps khusus namanya Marsose. Itu adalah kalangan pribumi Oten yang direkrut dari kalangan bangsa Timur, mohon maaf ya, tanpa merendahkan saudara-saudara kita dari Indonesia Timur, direkrut khusus, dan juga ada sebagian dari Pulau Jawa, Pulau Sulawesi dan seterusnya, untuk dikirim, di BKO-kan di bumi Aceh, dan kekejaman mereka lebih kejam dari penjajah Belanda asli. Pembantaian di Gayo, di Takengan, ratusan atau ribuan anak-anak dan wanita tidak kenal bulu itu. Di bumi hanguskan, dihancurkan sampai ke kandang ternaknya nggak ada yang sisa. Jadi ajaran ini memang satu setali tiga uang dengan misi penjajahan. Karena akhirnya dengan mereka merekrut atau memasukkan ajaran ini kepada pribumi, kemudian pribumi tersebut dijadikan kacung dan kaki tangan mereka untuk melanjutkan penjajahan. Akhirnya, bangsa kulit putih Belanda berlindung kepada para konverter dari kalangan pribumi, sehingga mereka melanggengkan penjajahan mereka. Dan satu-satunya antitesis terhadap penjajahan atau misionaris Kristen tersebut adalah jihad, adalah Islam, adalah Al-Quran, adalah perjuangan para ulama dan santri. Nggak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita tolak sama sekali. Jadi jika ajaran sebelah membawa misi penjajahan ke Nusantara, sedangkan Islam membawa misi kemerdekaan kepada Nusantara. Wallahu a'lam bishawab, jazakumullah khairan. Teman-teman, barakallahu fikum, teruskan perjuangan antum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Ali. Bang Ali besok ada kerjaan dan beliau akan turun katanya. Nah gitu. Nanti silakan. Ini sebelum lagi ke Bang Zuma nih Gus Betik nih, atau mungkin Perah nih, Perah dia mau disampaikan nggak? Oh iya dong. Ini Afwan ya guru-guru. Jadi di sini aku adalah yang kontra mengenai perkembangan Kristen di Indonesia terutama itu datang dari penjajahan gitu. Jadi memang ada Kristen tapi nggak berkembang di sana karena orang-orang tidak begitu tertarik dengan ajaran Kristen ketika masa penjajahan ini. Kevin berani ngelawan Bang Zuma? Iya dong, bawa data soalnya. Oke, Uni bantu jadi nanti. ini kores yang bercanda berubah jadi kores pembantai lagi sekarang ya, karena bawa data Ikhwan, dan 3.400 layak untuk melihat data ini. Judul bukunya itu Mengislamkan Jawa. Dia ditulis oleh seorang sejarawan Australia, Kristen tentunya, bernama M.C. Rickleves gitu. Kenapa Kristen bisa berkembang? Dia jelaskan itu di halaman 200. Terguncang Muslim serta Kristen itu sendiri. Seperti apa datanya? Kita lihat. Kenapa Kores bilang bahwa perkembangan Kristen di Indonesia bukan dari penjajahan? Ini bukunya ya, Mengislamkan Jawa. Ini PDF ada, buku ada. Sejarah Islamisasi di Jawa dan penentangnya.
dari 1930 sampai sekarang gitu ya. Jadi bukunya kayak begini bentuknya. Dan ini penulisnya ya, MC Rick Labs. Kita langsung aja, buku ini ada sekitar 400-an halaman, 800. Kita ke halaman 247-nya dan kita akan baca dengan seksama dan kita bawa tidur. Kita bawa tidur ini data ya. Mana dia 247? Di 247. Ah, di sini. Jadi ini bukan dari Muslim sendiri ya. Kita lihat bagaimana seorang sejarawan yang lokusnya itu adalah tentang sejarah Indonesia menjelaskan mengenai bagaimana agamanya si sejarawan ini bisa masuk dan berkembang di Indonesia. Baca di sini ya. Peningkatan di dalam jumlah konversi masyarakat Jawa Abangan kepada kekristenan tampaknya telah bermula sejak 1964 di beberapa wilayah. Tetapi pertumbuhan yang masif baru terjadi pada 1965. Ini titik awal pertumbuhan masif terjadi untuk kekristenan. Sebuah kajian penting dilaksanakan kurang lebih pada waktu ini oleh seorang misionaris gereja Baptis bernama Avery Willis Junior. Ini perhatikan ikhwan. Nanti kita akan klik, oh ternyata Ustadz ini ngomong begini itu dari buku ini. Kita lihat ya. Avery Willis Junior ini dia membuat judul yang terdengar provokatif bagi kaum muslim. Judulnya itu Indonesian Revival. Why 2 million came to Christ? Kebangkitan Indonesia. Mengapa 2 juta jiwa berpaling kepada Kristus? Klik nggak? Langsung tahu nggak? Langsung ngerti nggak? Langsung inget nggak Ustadz mana yang pernah ngomong Indonesia sudah dimurtadkan 2 juta? Tahu nggak Ustadznya? Ingat tapi aku lupa namanya. Ah iya, itu Ustadz baca buku orang Kristen. Bukan pakai data. Dia baca buku orang Kristen judulnya toh, terus dia bawakan di dakwah. Nah ini yang dia bawakan judul buku Selamat Datang di Kebenaran ya. Jadi bukunya ini ya. Jadi 2 juta itu hoax. Yang benar, ini aku koot dikit. Yang benar dari tahun 2019 sampai 2022 Muslim bertambah 10 juta jiwa di Indonesia, sedangkan kekristenan itu berkurang 74 ribuan jiwa. Selamat datang di kebenaran. Itu lanjut ya. Nah, terus di sini nah ini yang ngarang buku ada Muslim 2 juta itu pindah ke Kristen. Dia bekerja sebagai seorang misionaris di Bogor dan juga Jember dari 1964 sebelum kemudian berpindah ke Seminari Teologi Baptis di Semarang pada 1970. Penelitian ini tidak seotoritatif seperti kesan pertama yang ditimbulkan. Jadi penelitiannya itu penelitian independen yang tidak otoritatif. Artinya apa? Yang tidak bisa dipercaya dan valid. Gitu. Di dalam buku ini beberapa kali disiratkan bahwa argumen pengarang didasarkan pada wawancara terhadap 500 orang yang baru berpindah agama kepada Kristen. Nah, gitu dibilang ya. Tapi dalam kenyataannya dari antara 515 orang yang diwawancarai hanya 270 yang merupakan orang yang berpindah agama. Artinya yang diwawancara mengenai 2 juta orang Kristen dari Islam itu orang Kristen sendiri yang diwawancara, bukan murtadin. Thank you MC Request datanya. Selamat datang di kebenaran. Kita lanjut lagi. Ini terus yang diwawancara itu sisanya adalah pemimpin-pemimpin dari 5 denominasi Protestan di Jawa serta orang Kristen senior yang dampak tertentu atas respons yang diterima. Jadi memang yang ada konsisten buktinya apa? Nah, di sini nih. Jadi ketika dia
ngomong 2 juta orang Islam itu pindah, dan yang pada waktu sebelumnya mendukung selamat datang di kebenaran. Jadi orang yang beralih keyakinan tersebut secara konsisten berasal dari komunitas abangan yang pada waktu sebelumnya mendukung PKI, bukan penjajahan. Tapi orang-orang Kristen saat ini datang dari nenek moyang mereka yang dulunya PKI. Data. Gitu kawan-kawan. Lanjut ya, kita lanjut ya. Politik jelas-jelas menjadi isu yang sentral di dalam gelombang peralihan keyakinan ini. Politik jelas-jelas menjadi isu yang sentral di dalam gelombang peralihan keyakinan ini. Nggak ada mujizat, nggak ada kebenaran, nggak ada, cuma gara-gara politik orang nggak agama. Gitu. Ya, jadi silakan dicek nenek moyangnya. Mungkin siapa tahu ada yang dulunya simpatisan PKI. Siapa tahu. Lanjut ya. Dengan kata lain, hal tersebut bukan sepenuhnya buah dari upaya penyebaran iman yang ambisius dari kaum Protestan. Jadi ini tuh bukan gara-gara misionaris atau penjajahan, bukan kawan-kawan. Ini gara-gara ada orang pendukung PKI kalah dalam berpolitik, mereka sakit hati, mereka cari agama yang tidak Islam. Gitu. Lanjut lagi. Sebagaimana ditulis oleh Willis, sabit pergolakan politik menuaikan panenan orang Indonesia bagi kekristenan. Jadi pergolakan politik membuat panenan orang Indonesia bagi kekristenan. Ya, jadi nggak ada, jangan jualan mujizat, jangan jualan kesembuhan, jangan jualan edukasi. Kalian kalah politik, kalian pindah Kristen. Zaman itu. Data. Lanjut ya. Nah, terus di sini kita lanjut. Respondennya menyebut peraturan pemerintah yang ditetapkan pada 1966 bahwa seluruh rakyat Indonesia harus memilih untuk memeluk salah satu dari 5 agama yang diakui secara resmi oleh negara sebagai salah satu alasan utama untuk beralih keyakinan. Sebagai abangan, mereka sering mendapati diri mereka dituduh sebagai kaum yang tidak memiliki agama dan karenanya beresiko dilabeli sebagai komunis. Mereka juga menyebut peran para aktivis Islam di dalam pembantaian 1965 sampai 1966 sebagai alasan utama untuk berpaling dari status mereka sebagai penganut Islam nominal dan bantuan yang diulurkan oleh gereja Kristen bagi keluarga-keluarga orang yang dibunuh atau ditangkap juga membuat mereka semakin tertarik untuk bergabung di dalamnya. Gitu. Jadi kena bantai, akhirnya mereka pilih agama Kristen. Data. Jangan terguncang. Nah, terus di sini kita lanjut lagi. Yang menarik. Mantap ya. Untung sekarang PKI udah punah. Untung banget. Nah, terus lanjut lagi. Terakhir. Nah, jadi semenjak PKI itu, nah kita lihat di sini ya. Jadi dari 60.000 jiwa pada 1945 menjadi 90.000 pada 1955 dan 95.000 pada 1960. Tingkat pertumbuhan yang sedikit lebih tinggi daripada pertumbuhan penduduk secara umum. Nah, di sini lihat Ikhwan, dari berapa nih?
dari 95.000 ya, 95.000. Terus di sini. Namun demikian pada 1965 jumlah tersebut meledak menjadi sekitar 200.000 jemaat. Willis menceritakan tantangan yang dihadapi berbagai gereja Kristen karena jumlah besar dari orang yang beralih pada kekristenan yang tak terduga-duga ini. Jadi bukan karena konsep penjajahan, konsep kristenisasi atau konsep apa. Ini orang-orang gereja lagi santai di rumah ibadahnya, tiba-tiba gerubuk datang, saya ingin masuk Kristen gitu. Kenapa masuk Kristen? Karena saya tidak suka dengan Islam di Indonesia. Kok bisa begitu? Ya, karena saya abangan. Ah, gitu dia. Data. Jadi ini Afwan, guru-guruku. Perkembangan kekristenan di Indonesia menurut sejarawan MC Rickleff yang mengutip dari misionaris Avery Willis Junior itu karena gejolak politik pada masa-masa PKI di tahun 1665 sampai 1666. Jadi orang-orang Kristen yang sekarang berkembangnya pesat itu titik mulanya adalah perpindahan Islam abangan ke dalam agama Kristen. Sekian, terima kasih. Ya, siapa yang membantah Kores nih, Bang Zuma, Pak Dondi atau Gus Betik ini? Saya sebentar. Oke, Pak Dondi membantah Kores nih. Wah, nggak bisa ini. Oke, tadi yang disampaikan sama Kores itu banyak yang benar. Tapi saya mau koreksi sedikit. Tadi Kores ngomongnya mungkin salah ngomong. Kristen dari 2019 sampai 2022 itu bukan 4.000 dari 2019 sampai tahun berapa? 2022. Salah. Kalau Waduh. jumlah penduduknya, jumlah pemeluk Kristen di Indonesianya, Protestan dan Katolik itu bertambah kira-kira 700.000. Tetapi secara prosentasenya turun sekitar minus 0,22%. Ya, ini saya punya datanya nih, yang saya ambil dari apa? Dari ini sebentar, saya balikin dulu. Mantap. Ah, ini kita kolaborasi data di sini. Nanti data Startmaster kita bandingkan dengan data Akuk ya. Lanjut Start. Ini saya ambil dari waktu itu ada yang ngasih saya nih sumber datanya dari satudata.kemenak.go.id ya. Memang datanya ini saya olah dan saya bikin jadi rekap begini gitu. Ini jumlah penduduk Indonesia menurut agama. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang dianggap sebagai agama ya. Ini termasuk dari keyakinan nih. 2 menjadi 241 juta. Dari 86,7% naik menjadi 87,02%. Jadi ada kenaikan 0,33%. Tapi di sini Protestan dan Katolik yang tadinya masing-masing 20,2 juta dan 8,3 juta, yang totalnya itu adalah kira-kira 10,7%. Di 2022 yang Protestan naik jadi 20,6 juta, yang Katolik naik menjadi 8,5 juta. Jadi jumlah penduduknya naik, jumlah pemeluknya naik 700 ribuan, tetapi persentasenya turun. Yang Protestan turun 0,16%, yang Katolik turun 0,06%, total 0,22%. Jadi bukan turun 700 ribu, tapi naik dari buku itu memang juga ada betulnya bahwa kenaikan umat Kristen memang terjadi lonjakan setelah yang tadi ya, yang ada organisasi terlarang itu mulai ditutup. Itu kan memang banyak anggota-anggota atau simpatisannya yang akhirnya memilih untuk masuk Kristen. Tadi yang Kores katakan betul. Maka itu kita bisa melihat dari tahun 1945 ketika Indonesia merdeka,
memang umat Islam pada waktu itu masih sangat mendominasi, yaitu sekitar 95%. Pada waktu G30 SPKI, umat Islam sudah turun, hanya tinggal kira-kira 90%. Saya lupa antara 90 atau 91 lah. Nah, pada saat sekarang ini, bahkan mungkin 10 tahun yang lalu, umat Islam sudah tinggal sekitar 86 atau 87%. Tapi kalau kita lihat data tadi yang dari 2019 sampai 2022, ternyata umat Islam tetap bertambah gitu ya. Oke, mau bilang tingkat kelahiran atau apapun itu memang ada pengaruhnya. Tetapi kalau menurut pewresearch.org, tingkat kelahiran Kristen di Indonesia itu malah lebih tinggi daripada tingkat kelahiran orang Islam. Tingkatnya ya, Kristen 2,6, Islam malah cuma 2,0. Tapi kalau seluruh dunia memang Islam yang paling besar. Nah, terus saya juga mau menanggapi lagi gini. Karena ada proses itu. Tetapi itu kan proses itu kan hanya terjadi di satu wilayah aja. Anggaplah kita sebagai di Jawa aja gitulah. Tetapi kita juga tidak boleh lupa bahwa di Indonesia bagian timur itu juga karena penjajahan. Ya, karena memang penjajah kan dari awal memang Portugal pertama kali turun juga di Indonesia bagian timur. Belanda kalau nggak salah juga memang menggantikan Portugal di sana juga menyebarkan Protestan. Begitu juga di perkiraan aja. Karena begini, yang menjadi simpatisan organisasi terlarang itu, selain daripada orang-orang Islam abangan, juga pada waktu itu saya ingat, setelah kejadian G30 SPKI, kelompok-kelompok ini, masing-masing kelompok kan jadi mempunyai seperti kayak semacam kecurigaan, ya, kecurigaan atau ketidaksukaan terhadap kelompok lain gitu. Maka itu pada waktu terjadi kerusuhan, adalah kelompok tertentu yang diincar oleh kelompok yang mayoritas. Aja silahkan asal jangan Islam. Itu masih ada. Kedua, mereka juga masih ada pemikiran begini. Islam itu agamanya orang miskin. Islam itu agamanya orang-orang yang ngemis di lampu merah. Islam itu agamanya orang-orang yang dipenjara. Islam itu agamanya orang yang koruptor. Itu masih ada, stigma-stigma begitu tuh masih ada. Mungkin memang sudah tidak banyak lagi ya. Nah, maka itu kita nih yang wajib memberikan pemahaman-pemahaman yang harus lebih fair atau lebih adil gitu loh. Kita tidak bisa salahkan mereka karena memang juga mereka juga korban daripada penjajahan. Nah, maka itu kita juga, saya sering ngomong sama calon-calon mualaf yang di sini, yang memang berasal dari keluarga Tionghoa. Saya bilang, kita yang harus bisa memberikan pemahaman kepada para orang tua kita, coba jangan mengeneralisasi gitu yang namanya sebuah agama. Semua agama tidak bisa dilihat dari pelakunya, tetapi harus dilihat dari ajarannya. Coba suruh mereka mikir atau cari info, orang-orang kaya yang di Dubai itu orang-orang Kristen atau orang-orang Islam gitu. Atau misalnya, coba kita cek di Meksiko tuh yang gembong-gembong narkoba tuh orangnya agamanya apa ya gitu. Atau bisa juga orang-orang di Brasil, yang tukang copet itu orang-orang agama apa ya gitu. Atau bisa juga orang-orang yang ngemis di lampu merah di Filipina, di Manila itu kebanyakan orang-orang agama apa ya gitu. Nah, seperti itu yang harus kita memang dengungkan gitu. Jangan semua di generalisasi bahwa Islam itu agama orang miskin dan sebagainya tadi saya sebutkan. Tapi anyhow, data dari siapa tadi, Kores, itu memang banyak betulnya. Tetapi juga tidak bisa ditampikan Indonesia bagian timur, gitu ya, Kores ya. Mantap Stat Master untuk koreksi dan penyempurnaan data yang aku kasih gitu. Terus aku juga mau menyempurnakan datanya Stat Master yang mengenai jumlah penduduk agama di Indonesia 2019 sampai 2022 gitu. Dari aku juga ngolah data yang diberikan gitu. Nah, ini ya bisa kita lihat di sini. Jumlah penduduk menurut agama
Katolik saja. Nah, datanya di sini di Kemenak. Ini angka-angka populasi bertambah berkurangnya. Katolik 8.300.000 menjadi 8.500.000. Jadi Katolik dan Kristen masing-masing bertambah sekitar ini 400, ini 100, 200 kurang lah. Nah, kemudian di persentase fluktuasinya Islam itu bertambah 0,7%, 0,7%, kekristenan minus 0,13%, dan juga Katolik ini minus 0,05%. Nah, kalau kita lihat dari minusnya, kita Kristen aja dulu ya. Ini 0,13%. Bisa 0,13% ini provinsi mana saja yang bersumbangsi terhadap minusnya ini. Kita bisa lihat di sini. Pertama kita lihat di Aceh. Nah, di Aceh itu 2019 64.300. Di 2022 menjadi 62.758. Ini 1.542 jiwa telah hilang dari kekristenan Aceh. Ada yang meninggal, ada yang pindah kota, ada yang nggak daftar, dan jangan dipungkiri ada yang syahadat. Ini semua berkumpul di sini. 1.500 ya, baru Aceh. Kita ke Lampung. Berikutnya ada Lampung. Lampung dari 33.080 Lampung. Oh, ini nih. 129.162 menjadi 121.757. Besar ini. Ini artinya berapa? 7.457 jiwa. Coba kita cek-cek ya 4 tahun ke belakang. Apakah di Lampung ada gempa yang besar? Apakah di Lampung ada konflik agama? Apakah di Lampung ada apa mati listrik mungkin? Kok bisa-bisanya sampai 7.400-an ini hilang? Gitu. Mana tadi? Nah, dari sini ya. Dari 128 menjadi 121. Berikutnya ada Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ini Jawa Tengah. Jawa Tengah ya ini 601.959 menjadi 593.000. Ini lebih gede lagi nih. 8.294 penduduk yang berjiwa Kristen telah hilang dari agama Kristen. 4 variabel tadi gitu. Nggak mungkin dong tiba-tiba mati 8.000 kan nggak mungkin. Nggak mungkin dong tiba-tiba pindah orang 8.000 kan nggak mungkin kan gitu ya. Artinya apa? 8.000, 7.000, 1.000 itu pasti prosesi syahadat yang membuat angkanya melonjak seperti ini. Gitu kawan-kawan. Lanjut lagi ya. Di Jateng sekarang, Jawa Tengah. Jawa Tengah udah. Jawa Timur dari 686 menjadi 679.000. Ini lagi-lagi berkurang 7.400-an. Sulawesi Selatan sekarang lihat ya, ini markas gurunda kita nih. Ini pasti prestasinya cukup tinggi. Sulawesi Selatan dari 287 menjadi 688. 11.000 jiwa Kristen telah tiada. Di Provinsi Sulawesi Selatan kekristenan telah kehilangan jiwa sebesar 11.377. Jadi gimana nih? Katanya mau ada gelombang murtad gitu. Kok malah 7.000, 8.000, 11.000. Kok bisa begitu kawan-kawan Kristen? Coba aku bertanya lagi terutama untuk para apologetnya. Kok bisa begitu ya? Lanjut ya. Berikutnya ada Sulteng juga, Sulawesi Tengah. Ini Sulawesi Tenggara ya kalau nggak salah. Ini kita patut apresiasi. 44.900 berkurangnya hanya sekitar 60 jiwa saja. Jadi sekarang 44.840. Yang terakhir, jangan panik. Ini markasnya Gurunda kalah ini. Sulawesi Barat.
Sulawesi Barat dari 231.072 jiwa menjadi 192.284. 3.878 kekristenan di Sulawesi Barat telah kehilangan jiwa sebanyak 38.788 jiwa. Jadi dari situ Start Master data Akuk untuk mendapatkan angka minusnya ini dari mana gitu, provinsi mana saja yang Udah direkap belum, Bin? Udah direkap belum? udah Akuk rekap ini. Mana? Yang hasil rekap lu mana? Rekap yang mana? Maksudnya totalnya per agama dibandingkan per tahun gitu. Oh iya ini. Nih 2019 20.248.286, 2020-nya 20.400 sekian, 2021 20.405 sekian, 2002-nya 20.649 sekian gitu. Nah, jadi naik apa turun kalau dibandingkan 2019 yang 2022? Naik, ini 400 jiwa naik. Nah, Sumbangsi dari provinsi yang lain. ya, yang Protestan naik 400 jiwa, 400.000 Iya. jiwa ya. Kalau Betul. Katolik itu kan dari berapa? Dari 8,3 kan? Iya, 8,3. Menjadi 8,5 kan? Betul. Nah, berarti jumlah penduduk agama Protestan dan Katolik, jumlah penduduknya tetap naik. Tetap naik. Cuman persentasenya yang turun gitu ya. Iya, Nah, itu itu. persentasenya kurang. Nah, itu. Nah itu Ustaz Master, aku tuh nyari ininya provinsi mana saja yang bersumbangsi untuk minusnya ini gitu. Ya. Nah itulah, sip. Thank you. Sekian dulu data dari Kores. Lanjut lagi Unik. Itu dia. Sekarang kita ke mana dulu? Bang Zuma atau Gus Betik dulu nih? Atau Pak Doni ada yang mau disampaikan nih? Enggak, cukup, silakan lanjut. Oke, Gus Betik. Halo Gus Betik. Ya. Oh, Ada yang mau disampaikan sebelum kita ke Bang Zuma? Silakan Gus Betik. oke, bismillahirrahmanirrahim. Dari tadi yang kita bicarakan itu adalah data sejarah ya. Baik data kualitatif dan data kuantitatif seperti angka-angka itu dalam dan untuk apa dia ditulis. Sekali lagi aku sampaikan, sejarah itu tergantung oleh siapa ditulis dan untuk apa dia ditulis. Artinya, kalau kita membaca sejarah harus ada wait and see. Jangan karena sejarah itu sesuai dengan keinginan kita lalu kita terima tanpa cek. Jangan juga karena sejarah itu tidak seperti yang kita inginkan lalu kita tolak tanpa cek. Jadi harus ada cek dan dicek. Karena apa? Karena kita tidak hadir dalam ruang dan waktu itu. Sejauh apa? Buku sejarah itu kan ditulis oleh data. Sejauh apa datanya benar? Jadi sekali lagi harus tahu bahwa kita adalah bicara sejarah dan relativitasnya itu tinggi di sana. Bicara tentang angka-angka yang barusan dibicarakan itu tadi, ya nggak apa-apa kalau kita merasa perlu kuantitas, tapi tidakkah kita perlu berpikir kualitas? Bagaimana Israel itu dengan kuantitas yang kecil tapi dia menentukan karena kualitasnya unggul? Itu seharusnya yang kita diskusikan. Karena apa? Semua ini bukan serta-merta. Ya, karena kita selalu dibodoh-bodohi oleh terjemahan Depak ketika menerjemahkan umat wasaton. Coba kalian artikan apa umat wasaton itu? Mesti semua mengatakan umat pertengahan. Tidak. Wasaton, wasit itu menentukan. Jadi kita diperintahkan oleh Al-Quran menjadi umat wasaton itu artinya bukan umat pertengahan. Tapi kita diperintahkan untuk menjadi umat yang menentukan. Bukan umat yang ditentukan, tapi faktanya Islam di dunia sekarang ditentukan. Karena kita berbicara tidak pernah mengutamakan kualitas. Itu yang jadi masalah. Karena dari terjemahan aja kita sudah dirusak. Umat pertengahan, umat. Lah kalau di tengah-tengah ngapain?
Seharusnya kita menjadi umat yang menentukan. Jadi umat wasaton itu artinya umat yang menentukan. Wasit itu menentukan. Jadi kita sebagai orang Islam harus menentukan. Semua harus kiamat, kiamat, kiamat. Semua harus bangkit, bangkit, bangkit. Lewat apa? Lewat studi. Ya, oke. Berikutnya yang ditanyakan oleh Zuma, ya, mengapa orang-orang itu kok mau mengikuti agama penjajah, gitu ya? Pertanyaannya begini, apakah orang-orang Eropa itu, entah itu Spanyol, entah itu Portugis, entah itu Belanda, mereka apakah orang-orang yang merasa perlu dengan agama? Enggak. Mereka itu tidak perlu terhadap agama. Seperti yang aku bilang di awal-awal tadi. Di sini terjadi main mata antara politik dan agama. Khususnya politik penjajahan. Jadi kalau kita urai ya supaya lebih gampang untuk dipahami antara gospel, goal dan glory. Ya. Gospel itu bukan tujuan karena mereka mau agama. Gospel itu, agama itu sebatas instrumen untuk menjajah. Jadi agama itu digunakan oleh mereka sebagai instrumen untuk menjajah. Nah, orang yang terjajah otomatis mau menjadi Kristen. Alhamdulillah kita yang waras, kita tidak mau terjajah, maka kita tetap Islam. Kira-kira begitu. Terima kasih matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Betik, dan silakan nih ke Bang Zuma nih. Bang Zuma nih kerja Bang. Assalamualaikum Bang Zuma. Monitor Bang Zuma. Oke, Masya Allah, luar biasa. Gus, ya. Kalimat terakhir bahwasanya hanya orang yang mau terjajah yang kemudian yang ikut kepada agama penjajah, gitu ya. Cocok. Sedang kita yang umat Islam ini karena kita nggak mau dijajah, maka kita tetap memperjuangkan kalimat tauhid. Masya Allah, luar biasa. Ini satu materi yang sangat luar biasa ya, yang menjadi catatan penting bagi saya bahwa ungkapan dari Gus Betik adalah satu ungkapan yang sangat luar biasa ya, yang menjawab pertanyaan saya, kenapa kemudian mereka ingin mengikuti dan memilih agama penjajah. Jadi saya rasa materi kita untuk malam hari ini ya, daging semua kurasa luar biasa. Hari ini luar mulai biasa. dari Kodondi tadi menjelaskan juga banyak materi. Ustaz Kenama, kemudian Dinda Pera, semuanya seperti Masya Allah. Mungkin saatnya kita mengundang tamu kita dari Oten untuk mengusir rasa ngantuk. Iya, betul. Jadi Silakan. tadi aku udah siapin satu data. Tapi kita sapa dulu nih salah satu teman muslim kita nih, Bang Yoga. Nih Bang Yoga mungkin ada pertanyaan sebelum mungkin kita ini. Bang Yoga, assalamualaikum. Silakan Bang Yoga sebelum kita ke teman Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Uni udah dikasih kesempatan. Semua abang-abangku yang saya hormati. Enggak, saya cuman mau nambahin aja itu tentang jumlah Kristen yang bertambah itu kan, kalau dari data yang ada itu hampir sekitar 10% umat Kristen di Indonesia itu sekitar 29 juta tuh. Nah, ada peningkatan pemeluk Kristen di Indonesia itu, yang menyumbang terbesar itu adalah dari etnis Tionghoa tuh. Itu menarik karena ternyata saya asumsi karena datanya juga saya nggak, tapi ini ada kayak mobilisasi dari seperti tenaga kerja asing yang datang dari sebelah sana, datang ke Indonesia, dan itu menjadi dilabelin seperti itu. Menurut saya seperti itu. Jadi memang ada penambahan jumlah yang signifikan, pelonjakan dari jumlah dari situ aja. Suaranya Bang Yoga kecil, jadi kita di sini makin ngantuk nanti. Kita biar semangat malam ini nih.
Ya, bermenggelora Ya, kayak Gus Betik tadi tuh. Itu gini nih, jadi poinnya itu kenapa ada penambahan jumlah umat Kristen di Indonesia itu karena ada mobilisasi yang dimungkinkan datang dari pekerja-pekerja asing yang memang kebanyakan dari etnis Tionghoa. Begitu nih. Oke, siap. Terima kasih Bang Yoga tambahan datanya. Dan teman-teman ya, seperti yang saya sampaikan bahwa teman-teman itu berhak, teman-teman Kristen itu berhak untuk menjawab setiap literasi yang kita bawa, karena Komal saya ini komal edukasi, di mana kami tidak egois ya, hanya kami yang berbicara, karena ini bukan dalam ranah membahas bagaimana tafsir kitab kalian, tidak, tapi ini data by data sejarah juga. Nah, teman-teman Kristen kita undang di sini untuk hadir kalaupun kalian memang bisa untuk berdiskusi, dan kita sapa dulu. Di sini ada Pak Daeng Papua, nih muslim atau non muslim. Bang Yoga izin turunkan karena slot kosong akan saya isi dengan Baik, teman-teman ini. Kristen. Terima Terima kasih kasih. banyak sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daeng Papua, silakan perkenalkan diri Anda. Muslim atau non muslim? Muslim Uni. Oke, monggo silakan. Ada yang mau disampaikan terkait tentang tema kita? Karena tadi saya lihat mau minta naik. Saya naikin yang non muslim ya teman-teman, please yang minta naik kalau bisa yang non muslim ya. Silakan Bang Daeng. Siap Uni. Saya mau bertanya tapi mungkin kalau ini saya turun sudah Bun. Saya turun dulu sudah. Karena ini untuk orang Kristen jadi. Ya, tapi nggak apa-apa, kesempatan Anda boleh sekali karena Anda sudah masuk di sini, nggak apa-apa. Maksud saya prioritaskan teman-teman muslim untuk menyanggah Pak Dondi, menyanggah Bang Zuma, menyanggah Pera, menyanggah Pak Gus Betik maksudnya. Tapi kalau Anda memang ada pertanyaan, mudah-mudahan ini jawabannya nanti bisa jadi edukasi gitu. Siap. Silakan. Saya mau bertanya. Kalau hukum di Islam, kalau suami istri beda agama bagaimana, Pak? Oke, ini tentang hukum Islam suami istri. Mungkin Bang Zuma, silakan Bang Zuma. Langsung to the point saja Bang Zuma. Bang Zuma. Bang Zuma. Zina itu. Karena beda akidah. Zina jadinya. Karena syarat sah suatu pernikahan itu adalah ya sama-sama Islam. Kalau dia beda keyakinan ya haram jadinya. Itu zina. Oke? Tapi saya kemarin saya tanya sama Bang Al, katanya kalau yang laki-lakinya muslim baru perempuannya Kristen, itu katanya bisa. Oh, ajaran sesat itu nggak boleh. Jangan diikutin. Jadi tadi teman-teman mohon maaf ya, kita harus ini di sini ya. Tadi memang saya sempat pagi-pagi juga sempat ini ngobrol dengan Bang Al terkait tentang sembelihan. Ya, terkait tentang hewan sembelihan Bang Zuma. Ada salah satu teman kita juga. Begini Bang, kata Bang Al, yang penting yang laki-lakinya muslim, perempuannya Kristen. Tapi kalau nikahnya nikah Islam itu sah. Itu dari mana? Mazhab apa yang dia pakai? Sebenarnya dia masih membawa polemik ya, maksudnya ini Kristen polemik. itu bukan ahli kitab. Siapa bilang Kristen itu ahli kitab? Bahlul kitab mungkin, tapi kalau ahli kitab bukan. Kristen itu bukan ahli kitab. Oke Bang, saya cuma bertanya aja karena kan begini Bang, saya kan izin ya mau bertanya sama Bang Zuma, bisa nggak? Iya, gimana? Begini. Silahkan. Kalaupun Bang Zuma mau menjawab silahkan ya, itu haknya Bang Zuma. Tetapi saya lebih prioritaskan teman non muslim ya. After this kita akan ganti posisi ya antum dengan teman-teman non muslim. Monggo. Karena begini Bang, saya punya orang tua kan orang Papua, orang tua perempuan itu Papua, tapi kalau orang tua laki-laki Makassar. Nah, kalau orang Makassar kan Muslim, orang Papua kan Kristen. Nah, tapi sudah nikah. Nikahnya kan sudah dapat saya juga kan, Bang. Nah, kalau beda keyakinan terus dapat saya bagaimana hukumnya, Bang? Kalau beda keyakinan itu ya jatuhnya zina.
Zina ya bang? Iya. Terus kalau mamanya Islam, bapaknya Islam, mamanya Kristen atau sebaliknya, zina jatuhnya. Nggak boleh. Jadi itu hukumnya nggak boleh bang? Iya. Terus kalau kita anak ikut orang tua laki-laki gimana bang? Kalau saya kan muslim, ikut orang tua laki-laki. Ya, alhamdulillah. Masya Allah artinya. Syukur alhamdulillah artinya anaknya nanti jangan ngikutin jejak kayak gitu, menikahi orang wanita yang tidak beriman kepada Allah. Iya bang, begini kan, saya kan punya cewek juga kan Kristen. Iya kan? Iya bang, cewek saya juga kan Kristen karena kan saya di Papua, besar di Papua juga bang. Terus pertanyaannya? Sudah dijawab sama Bang Juma tadi ya. Ada yang mau menanggapi lagi nggak? Pera mungkin atau Saya rasa Pak cukup Dodi? Bu nih. Kita ke Cukup sesi ya, debat Daeng aja ya. Kita ke sesi Kita debat masih aja. nunggu nih teman-teman. Sir Dondi, ada yang mau ditambahin? Siapa tadi yang bertanya tadi, siapa namanya? Daeng Papua, Ser. Daeng Papua, Ser. Daeng Papua Muslim kan, punya calon orang Kristen, ya kan? Siap bang. Coba Bang Daeng tanya ke calonnya, suruh buka Bible 2 Korintus 6 ayat 14, tolong dicatat Bang. 2 Korintus 6 ayat 14. Oke, siap bang. Nah, tanyain ke calonnya, boleh nggak orang Kristen menikah dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus gitu. Nanti kalau dia nggak tahu jawabannya, suruh dia buka tafsir Alkitab gitu ya. Tafsir Alkitab, cari yang tafsirnya dari katakan dari Full Life begini, karena itu orang percaya jangan bermitra secara sukarela atau berhubungan intim dengan orang tidak percaya. Sebab hubungan semacam itu dapat merusakkan hubungan mereka dengan Kristus. Ini meliputi kemitraan dalam dunia usaha, golongan rahasia, kencan, pernikahan, dan persahabatan karib. Hubungan orang Kristen dengan orang tidak percaya seharusnya sejauh yang diperlukan dalam kaitan dengan keberadaan sosial atau ekonomi, atau untuk menunjukkan jalan keselamatan kepada orang belum percaya, tuh Bang. Jangankan menikah, lawang bermitra dalam usaha aja nggak boleh, kencan aja nggak boleh, gitu. Apalagi menikah, gitu, Bang. Suruh calonnya Bang Daeng pelajari dulu 2 Korintus 6 ayat 14. Ayatnya bunyinya begini. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah, suruh dia baca juga tafsirnya. Jadi semua agama di Indonesia yang diakui oleh negara Indonesia itu tidak menyetujui yang namanya nikah beda agama. Negara Indonesia pun juga melarang pernikahan beda agama. Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Ya. Kalau sampai ada pernikahan beda agama, yang menyelenggarakan tidak tahu agama, yang melakukan juga tidak tahu agama dan tidak tahu hukum. Itu aja Bang Daeng. Ya. Nah, kalau sebagai orang Islam, hukumnya bagaimana menikah dengan orang yang beda agama? Sudah jelas-jelas haram, jelas-jelas tidak boleh. Kalau dengan alasan bahwa yang laki-laki boleh, terus yang perempuan ahli kitab Kristen ada yang mengatakan boleh. Nah, sekarang tanya ke Ustadz itu, kalau Kristen zaman sekarang itu ahli kitab atau bukan gitu. Karena syaratnya ahli kitab itu harus pertama dia harus punya nasab sampai ke bangsa Israel. Nah, calonnya Bang Daeng ini orang Israel bukan? Kurang tahu juga Bang. Orang mana? Orang Papua Bang. Nah, orang Papua mah sudah pasti, hampir pasti bukan keturunan bangsa Israel lah ya. Siapa Bang? Nah, jadi gitu, tolong
ditanyakan, juga dipelajari yang tadi ayat saya kasih. Kalau di Islam jelas, baca surat Al-Baqarah ayat 221. Udah nggak boleh. Jadi benar tadi kata Bang Zuma, kalau ada pernikahan beda agama, di dalam Islam hukumnya itu udah zina. Gitu ya. Iya bang. Paham ya? Oke, makasih ya. Paham bang, karena kemarin juga Bang Andi bilang mending tinggalkan mending putuskan cinta daripada putuskan berhubungan dengan Allah kah? Ya, opsinya cuma dua, Daeng. Opsinya cuma dua. Ajak calonnya masuk Islam, atau tinggalkan, cari yang lain. Dunia nggak selebar daun kelor gitu. Ya bang. Ya, makasih. Assalamualaikum. Terima kasih ya bang. Ya kalau nggak mau diislamkan sama Daeng nggak masuk misalkannya aja ke komalnya Bang Zuma atau Ustadz Dondi gitu. Jadi nanti bisa dibantu nanti, mana tahu diskusi nanti bisa jadi mualaf kan begitu ya. Suruh naik ke komal sini, pacarnya sekarang juga teleponin gih. Coba telepon pacarnya sekarang dulu. Suruh naik ke sini. Pakai akun kamu juga boleh. Siapa nama pacarnya? Telepon sekarang naikin ke sini. Biar diinjili sama Unirifa. Halo Daeng, suruh naik ke sini aja. Ini dipanggil Unirifa gitu. Ini ada Unirifa nih lagi manggil kamu gitu. Ya, suruh ke sini. Oke. Terima kasih Daeng, saya izin turunkan. Nah, Danang Setia. Ini muslim atau non muslim nih? Karena kayaknya nggak ada non muslim lagi. Jadi kita bisa ini jujur aku juga. Ya, silakan Danang Setia. Ya, Daeng, pacarnya mau ke sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ke Danang. Wasilahnya Bang Zuma, Serdondi, ada Gus Betik di sini. Insya Allah mana tahu kamu bisa menikah dengan dengan hukum Islam ya, tidak lagi berdosa begitu. Ya Uni, makasih juga buat Bang Zuma karena sudah jelaskan. Ada saya kan mau bertanya aja Bang. Ya. Oke, terima kasih Daeng. Saya izin turunkan ya. Ya. Oke, sekarang ke Danang nih. Danang ada yang mau disampaikan nih. Ini teman, nggak mungkin berani juga sih teman-teman kesana naik ke sini Bang Zuma, Pak Dondi sama Gus Betik ya. Ini kayak gini mah bikin apa mereka? Jangankan ini Paulus saja. Kalau udah turun ke dunia, misalnya kalau dia lahir lagi ya, kalau dia hadir lagi ke dunia, nggak mungkin berani juga Paulus berketemu kita di gini. Kayak gini nih ada si Kores, ada Gus Betik, ada Pak Dondi, ada Bang Zuma. Gimana coba mereka mau ke sini coba? Silakan Danang. Ya maaf sebelumnya. Ya, Danang Muslim ya? Muslim. Oke, silakan satu pertanyaan karena sepertinya sudah ada teman Kristen yang mengantri di bawah. Kita prioritasi mereka. Silakan Danang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Unirifa. Waalaikumsalam Iman. Ya, silakan Danang. Ya, sebelum saya bertanya, salam sejahtera dan yang saya hormati para guru-guru semua di sini yang menyampaikan ilmunya dengan baik. Saya ingin bertanya saja satu. Apa hukumnya mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun atau istirja atau tarji kepada orang non muslim yang meninggal? Karena pada saat ini pada situasi saat ini ada salah satu tokoh politik, nggak saya sebutkan ya, menjaga kekondusifan politik saat ini. Ada tokoh politik yang mengucapkan kalimat tarji kepada orang non muslim yang telah meninggal. Itu dalam Islam sendiri apa hukumnya? Apakah diperbolehkan apa tidak? Saya mohon penjelasannya kepada guru-guru semua. Siapa dulu nih, Pak Dondi atau Bang Zuma atau Gus Betik? Oke, Pak Dondi silakan. Ya, jadi kalau ucapan istirja itu kan sebenarnya kan hanya mengatakan apa? Semua kita ini kan milik Allah dan akan kembali kepada Allah kan. Jadi jawabannya masih boleh. Tetapi setelah itu jangan ditambah-tambahin. Semoga diterima di sisinya, semoga diampuni, semoga mendapat tempat yang mulia. Jangan begitu. Itunya nggak usah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiunnya saja sudah cukup gitu ya. Dan jangan menyebut yang meninggal sebagai almarhum. Sebutnya mendiang saja gitu.
Tapi kalau dari dalilnya sendiri apakah ada? Dalilnya nanti bisa dicari lah. Tapi yang saya tahu seperti itu. Ya. Oke. Mungkin Danang, kita ada teman Kristen di bawah nih. Christian Immanuel nih mantan Kristen, bukan teman Kristen nih. Danang, izin saya turunkan ya. Nanti kalau terkait tentang dalil nanti saya bantu kamu carikan. Insya Allah saya akan bahas nanti di Komal ya. Terima kasih Danang. Loh, mana itu Oten yang di bawah? Kenapa nggak jadi? Kenapa turun? Aduh, ya sayang sekali. Oke. Terima kasih Danang. Nanti kita bantu Danang untuk carikan dalil yang dimaksud ya. Kita tadi sudah ada beberapa teman Kristen, cuman karena dia lihat, oh ternyata ada Pak Dondi, ada Bang Zuma, ada Gus Betik, nggak jadi deh gue naik. Ya elah, jadi turun lagi deh mereka. Ini kita dulu nih, sapa. Ya hahaha dulu nih. Ya hahaha, halo. Halo. Selamat. Ya, Muslim atau non Muslim? Ya hahaha. Muslim. Oh, Oke, Muslim lagi Muslim nggak apa-apa. Satu pertanyaan, insya Allah dijawab sama antara Bang Zuma, antara Sir Dondi ataupun Gus Betik. Silakan. Assalamualaikum Bang Donditan. Ingin saya bertanya. Saya 100% percaya Al-Quran karena saya orang Muslim kan, Pak Donditan. Tapi kalau hadis Pak Donditan ada sebagian yang kurang saya percaya, bukan karena nggak percaya hadisnya gitu, karena menurut yang saya baca itu bertentangan dengan kitab suci Al-Quran. Jadi gimana cara mengapakannya Pak Donditan? Sebagian aja. Maksudnya bagaimana? Saya kurang paham pertanyaannya. Saya percaya 100% bahwa Suaranya kecil sekali ya. Bisa dibesarin nggak ya suaranya? Pak Donditan, saya sebagai Muslim percaya 100% bahwa Al-Quran itu kitab Allah dan saya mengimaninya. Ya. Dan saya percaya juga hadis itu perkataan Rasulullah. Tapi Pak Donditan, ada sebagian hadis yang menurut saya itu bertentangan dengan Al-Quran, Pak Donditan. Itu gimana cara menyikapinya, Pak Donditan? Oke, pertama kali kalau Quran sudah jelas firman Allah. Ini suaranya kedobel. Kalau hadis kan kita tahu ada tingkatannya macam-macam. Ada hadis sahih, hasan, doif, maudhu, dan berapa macam jenis hadis kan kita juga bisa tahu. Nah, syaratnya hadis itu diterima salah satunya apa? Yaitu tidak boleh bertentangan dengan Quran. Jadi kalau ada misalnya hadis yang kelihatannya bertentangan dengan Quran, yang kelihatannya ya, jangan langsung menuduh ya. Itu sebaiknya kita baca dulu tafsirnya Quran, tafsirnya hadis. Baru kalau dari itu semuanya sudah jelas-jelas pertentangan, ya kita boleh menolak hadis itu gitu. Nah, kalau mau lebih jauh lagi, sebelum memutuskan atau menentukan bahwa hadis itu bertentangan dengan Quran atau tidak, ya tolong dicek, dipelajari hadis itu benar-benar sahih atau enggak. Terus kemudian baca dari pendapat ulama-ulama tentang hadis itu. Kemudian kalau memang di situ juga tidak ada jawabannya, cari ijtima ulama. Kalau memang di ijtima ulama juga sampai tidak ada jawabannya, baru kita pakai hukum kias. Gitu. Kalau semuanya itu kita sudah pelajari dan memang jawabannya itu bertentangan, ya sudah pasti itu hadisnya tertolak gitu. Ya. Pak Donditan, Bang Juma, terima kasih. Ya, suaranya kecil banget. Terima kasih Bang Donditan, Pak Juma, semuanya terima kasih. Sama-sama. Oke, ya haha. Kita ganti dengan teman Kristen lagi. Semoga masih ini ya, masih oke. Ini ada namanya nih. Mana nih? Ini namanya nama Kristenable banget, tapi aku nggak tahu nih Kristen apa enggak ya. Kristen. Nggak tahu sih, namanya si Immanuel. Enggak, ini abad 06 Kristen nih. Oh ya Ini elah, udah saya udah naikin. dinaikin. Oke, silakan dilanjut nih abad ke-6. Ada yang mau ditanyakan dan disampaikan, monggo mumpung ada guru-guru kita. Selamat malam untuk Uni sama Bang Zuma sama Bang Dondi. Mau tanya apa hukumnya kalau dalam satu rumah tapi ada keluarga Kristen sama Islam gitu. Apa ada hukumnya apa enggak gitu di Islam itu maksudnya.
Gurunda monitor. Siapa mau jawab? Ya, siapa mau jawab nih? Yang penting bukan aku. Dalam satu rumah tapi ada kakak, ada apa? Kristen sama Islam gitu. Ya. Oke, silakan Sedondi dulu deh yang udah buka buka mic, nanti Bang Zuma Gus Petik menambahkan nih. Ya, kalau di dalam hukum Islam, selama kita tidak mengikuti cara-cara saudara-saudara kita sendiri walaupun satu rumah, dan kita juga menjaga keislaman kita dalam arti misalnya contoh seperti makanan, juga menjaga tentang apa ya namanya hukum-hukum yang hubungan kemanusiaan walaupun dengan keluarga, hukumnya nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Yang penting jangan sampai misalnya ada keluarga kita, saudara kita makan babi, terus kita sampai ikut makan babi, nah itu yang nggak boleh, gitu ya. Terus kemudian di tempat kita sholat juga jangan sampai menghadap kepada simbol salib yang misalnya ditaruh oleh saudara kita Kristen. Itu bisa dirundingkan lah, bisa dibicarakan lah dengan baik. Jangan sampai kita misalnya sholat di rumah ada lambang salib di depan kita, gitu. Ya, hal-hal yang lain yang kecil bisa dibicarakan baik-baik. Tapi yang jelas hukumnya kalau kita hidup di dalam satu rumah dengan saudara kita atau saudara apa namanya keluarga kita yang berlainan keyakinan dengan kita, ya tidak masalah. Itu tidak apa-apa, gitu. Ya, silakan yang lain kalau mau menambahkan. Ya, Gus Betik atau Bang Juma? Kelvin? Oke, itu abad ke-6 mungkin yang lain mungkin sedang minum kopi campur Masako. Julius? Oke, langsung abad ke-6 apalagi yang mau ditanyakan? Ya kelihatannya itu aja, karena untuk hukum Islam mereka jalannya gitu karena dalam rumah tangga. Tapi aku tertarik sama ini kamu deh. Aku tertarik sama judul nama kamu nih. Abad ke-6 copy paste. Itu maksudnya gimana? Bisa dijelasin nggak? Itu password kerja buat kerja. Iya, abad ke-6 itu maksudnya abad ke-6 itu apa, siapa, bagaimana gitu. Ini menarik nih. Saya namanya abad ke-6, kalau password kerjanya copy paste. Password kerja. Oke, jadi gini ya, diksi abad ke-6 ini sering dibawa oleh para polemikus atau para apologet Kristen karena mengatakan bahwa Islam ini hadir di abad ke-6. Taruhlah, ya kan mereka tuduhnya gitu, Sir. Mereka tuduhnya begitu, Sir. Ya, mereka tuduhnya begitu, abad ke-6, abad ke-7. By the way, taruhlah kalaupun saya sepakat secara historis Islam itu muncul di abad ke-6, so what? Kenapa memangnya gitu? Bukankah ada agama yang muncul di abad ke-16 kemudian ya disebut dengan agama Protestan, ya kan? Lalu ada agama yang bahkan Tuhannya baru lahir di abad ke-4 sebelum Masehi kalau kita ikuti siapa Sir yang itu yang Kaisar Agung itu kan 4 abad sebelum Masehi meninggalnya. Maksudnya gimana? Abad ke-4 sebelum Masehi si Kaisar Agung yang mengadakan konsensus kan matinya kan Herodes Agung kan 4 abad sebelum Masehi meninggalnya. Kan Yesus lahir pada tahun 4 sebelum Masehi. 4 abad sebelum Masehi. Tahun 4 bukan abad 4. Oh, tahun ke-4 nggak sampai abad ke-4 gitu ya. Tahun ke-4 sebelum Masehi. Tahun 4 sebelum Masehi Herodes. Kalau kira tahun 6 Masehi. Kalau Yesus lahirnya tahun berapa? Ya sebelum abad 4 sebelum Masehi. Kalau menurut Matius. Iya, menurut Matius ya, benar ya. Ya bisa tahun 5, tahun 6 sebelum Masehi. Kalau di Quirinius tahun 6 Masehi. Iya, betul. Ini ada lagi nggak abad ke-6? Abad ke-6 terus copy paste. Masalah copy paste nih, Sir. Menurut Sir Doni benar nggak sih Al-Quran itu copy paste dari kitab-kitab sebelumnya, Sir? Monggo lah Sir dijawab, Sir. Ini kan pernah kita bahas juga nih. Sir Doni pernah bahas ini loh. Kayaknya udah sering ya saya jawab ya. Jawab lagi aja ini, mumpung ada ini. Kalau mau dibilang copy paste dari Bible, sekarang ada nggak di Quran kisah mengenai Nabi Nuh mabok anggur, telanjang, atau Nabi Harun bikin patung untuk disembah, atau Nabi Lut menghamili 2 anak perempuannya, atau Nabi Daud? Kak, Bang Dondi sama Uni, sorry. Saya ini kan tadi tujuannya bukan ke sana, itu nggak usah. Ini karena berhubungan dengan keluarga saya ada Muslim.
Tadi kan Enggak, aku nggak ada kaitannya sama kamu. Aku lagi ingatkan gini, saya tuh nggak ada kaitan sama kamu. Saya cuma baca abad ke-6 copy paste. Jadi saya teringat diksi-diksi dari teman-teman Kristen seperti itu. Ada yang mengatakan abad ke-6, terus ada copy paste. Jadi saya cuma pengen sedondi untuk menekankan ini karena ini pernah kita bahas tentang copy paste gitu loh. Oke, siap. Nggak ada kaitannya sama kamu. Kita bukan mau nyerang kamu gitu. Gitu sih. Oh ya, ini kayaknya nggak ada teman-teman non muslim yang mau naik nih ya. Saya saya lihat di bawah antriannya juga nggak ada nih. Ada di sini. Oh, ada Pangeran Nabi, ada Ita Manis. Tolong dong yang naik, yang lagi antri di bawah, di typing dong di bawah saya Kristen gitu biar saya bisa naikin ya. Karena kalau muslim tuh udah banyak ya. Ada Serdondi, ada Bang Zuma, ada Gus Betik, ada Pera, Akang Kian Santang, Julius, ada Iman. Jadi kalau teman-teman muslim naik lagi tuh ya kita tahu sendiri ya, serahkan saja kepada guru-guru kita. Tentu mereka bisa jawab. Iya. Jangan Bang Uni. Kok Bang Uni? Mbak maksudnya. Uni ini mau tanya, Bang Dondi mau tanya lagi. Mereka jalankan hukum hukum Islamnya berjalan normal. Saya lihatnya mereka seperti muslim lebih dari Iya, sama masjid gitu, jarang sholat gitu. Kalau mau sholat harus ke kecamatan jauh, di Melaka maksudnya di Kupang. Itu maksudnya gimana mereka dengan ibadah, maksudnya ibadah sholatnya mereka tuh gimana? Apa hukumnya gitu? Saya kan cuman bertanya aja Bang, karena saya juga tahu bahwa itu kakak kandung saya kan yang muslim itu. Iya. Anak-anaknya. Mereka ada 7 orang sih. Ya. Ya kalau memang di dekat rumahnya tidak ada musola atau tidak ada masjid untuk sholat, kan saudara-saudaranya dan anak-anak itu bisa sholat di rumah berjamaah. Diperbolehkan sholat berjamaah di rumah. Yang penting kan sudah berjamaah. Jadi masjid itu bukan harus bangunan gitu. Bahkan mereka mau sholat di tepi sawah berjamaah pun boleh. Yang penting menjalankan syariat Islamnya. Tetapi kalau tidak ada masjid terus mereka tidak sholat, nah itu yang salah. Itu berarti tidak menjalankan agamanya. Gitu. Oh ya nggak sholat di mereka. Saya lihat tiap hari di kamar terus sholat. Cuman maksudnya ya biar saya kan mungkin lebih kadang kan kakak-kakak saya itu mereka ya kita tahu lah banyak yang kurang peduli, tapi kan kadang kan kasihan ya. Maksudnya kan kasihan tuh biar mereka butuh ibadah juga gitu. Ini bukan minta donasi Bang, maksud saya tadi saya tanya memang dari awalnya itu memang berhubungan dengan kami satu rumah, tapi ini kakak kandung saya, dia anaknya tuh 7 orang, suaminya udah meninggal, tinggal kakak saya kan perempuan, dia istilahnya nggak cewek kan, nggak kuat itu kalau ini anak kakaknya itu udah ada yang bisa jadi imam belum? Belum, hanya satu baru kuliah itu di support pemerintah di Muhammadiyah Kota Kupang. Udah selesai kuliah, udah dibantu dapat beasiswa gitu loh. Iya.